Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isni Salsabila. Saya akan menjawab jawaban final dalam MK Logika Penalaran Hukum. Yang pertama, saya akan menjawab soal nomor 1, di mana contoh hukum dan terhadap penalaran menggunakan inferensi tidak langsung adalah hukum positif di Indonesia. Contoh hukumnya seperti kasus pengakuan anak di luar nikah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, dalam premis mayor, setiap anak memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pengakuan hukum dari kedua orang tuanya. Premis mayor, anak yang dilahirkan di luar pernikahan formal juga merupakan warga negara yang dilindungi oleh konstitusi. Kesimpulan inferensi tidak langsung, maka anak luar nikah juga berhak mendapat pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak perdata terhadap ayah, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam KUH Perdata sebelumnya. Putusan ini menyimpulkan bahwa anak luar nikah dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, sebuah keputusan yang tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang sebelumnya, tetapi disimpulkan melalui interpretasi dan penalaran logis terhadap prinsip konstitusional tentang hak anak. Jawaban nomor 2, di mana pernyataan tersebut menjelaskan bahwa inferensi tak langsung adalah proses berpikir logis yang tidak langsung menyimpulkan sesuatu dari satu pernyataan, tetapi membutuhkan 3 komponen utama, yaitu premis mayor atau pernyataan umum, premis minor pernyataan khusus, dan kesimpulan yang ditarik berdasarkan 2 premis tersebut. Contoh kasusnya seperti tindak pidana korupsi oleh pejabat negara, di mana dalam premis mayor setiap pejabat negara yang menyalahgunakan wewenangnya untuk keuntungan pribadi telah melanggar hukum pidana. Premis minornya adalah seorang pejabat negara yang menerima suap untuk menenangkan sebuah tender proyek. Kesimpulan inferensi tak langsungnya, maka telah melanggar hukum pidana karena menyalahgunakan wewenangnya. Makna subjektifnya, dari sisi aktivitas penalaran manusia, proses ini menunjukkan bagaimana seseorang secara logis menyusun pemikiran untuk mencapai kesimpulan dari 2 proposisi awal yang saling berkaitan. Artinya, penalaran tidak langsung memerlukan analisis hubungan antar premis, bukan hanya mengandalkan satu pernyataan. Jawaban soal nomor 3, di mana penalaran langsung ini adalah proses penarikan kesimpulan dari satu premis saja, tidak memerlukan proposisi tambahan untuk mencapai kesimpulan. Contohnya seperti barang siapa mencuri dikenai sanksi pidana, yang dimana pasal dalam 362 KUHP. Dan penalaran tidak langsung, di mana proses penarikan kesimpulan dari 2 atau lebih proposisi, salah satunya berfungsi sebagai perantara. Contoh kasusnya, di mana setiap perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dalam pasal 340 KUHP ini adalah pembunuhan berencana. Relevansi dalam penalaran hukum, di mana inferensi langsung ini sering dipakai dalam penerapan pasal hukum secara eksplisit, cepat, dan dalam kasus sederhana. Inferensi tidak langsungnya lebih banyak digunakan dalam proses argumentasi hukum yang membutuhkan pembuktian berlapis, misalnya di pengadilan atau dalam menyusun legal reasoning yang kompleks. Jawaban soal nomor 4, di mana contoh hukum dari al-Istiqra al-Ma'nawi ini seperti contoh keharaman membunuh jiwa tanpa hak, di mana dalam Al-Quran dan hadis tidak ada satu dalil tunggal yang secara langsung menyatakan setiap pembunuhan tanpa hak terhadap jiwa manusia adalah haram. Namun dari banyak ayat dan hadis terdapat larangan membunuh terhadap berbagai jenis manusia. Yang pertama adalah membunuh anak, membunuh orang mukmin, membunuh non-muslim zimmi atau yang dilindungi, dan membunuh dalam konteks perang tanpa sebab. Jadi dari berbagai dalil ini dapat disimpulkan di mana membunuh jiwa manusia tanpa hak adalah haram secara umum, siapapun orangnya. Jawaban soal nomor 5, maksud pembaruan di sini bukan campur aduk, tapi perpaduan di mana masing-masing perspektif memberi sumbangsi dan saling melengkapi sehingga didapat pandangan yang menyeluruh dan utuh. Contoh kasusnya seperti seorang ibu mencuri makanan dari pasar untuk memberi makan anaknya yang kelaparan.
Analisisnya, dari sudut hukum positif atau legal formal, perbuatan mencuri tetap merupakan tindak pidana pencurian dalam pasal 362 KUHP. Dari sudut sosiologis, tindakan itu terjadi karena faktor kemiskinan dan kelaparan yang merupakan masalah struktural. Dari sudut etika atau filsafat hukum, ada pertimbangan moral dan keadilan yang menyatakan bahwa mempertahankan hidup adalah hak asasi yang mendasar. Dari sudut hukum Islam, tindakan mencuri bisa saja tidak dijatuhi hudud jika dilakukan karena keadaan darurat atau al-darurat tubihu al-muhdurat. Soal nomor 6, yang pertama adalah sesat pikir karena bahasa diakibatkan oleh kekeliruan dalam penempatan makna term. Imam Al-Ghazali mengingatkan tak jarang kekeliruan terjadi karena kekaburan term univok, term ukiavok, dan term analogis. Masing-masing term ini mencakup lebih dari satu makna dan semuanya merupakan makna yang sah. Dan dari itu dituntut pemahaman terkait pergeseran makna dalam metafora atau musyawarah, pemindahan kata atau mengkulah, dan analogis atau musyarakah. Yang kedua, ada sesat fikir formal terjadi karena pelanggaran terhadap bentuk from, silogisme sebagaimana figur atau asyakil, dan modus atau al-durub yang dijelaskan pada bab 8. Kekeliruan juga bisa terjadi karena tak memenuhi ketentuan term dan premis sehingga silogisme tidak bisa menghasilkan konklusi yang sah. Contoh berpikir dalam penalaran hukum yaitu argumentum ad populum. Contohnya, seperti mayoritas masyarakat percaya bahwa terdakwa bersalah, jadi dia memang bersalah. Penjelasannya, di mana kebenaran hukum tidak ditentukan oleh pendapat mayoritas, melainkan oleh bukti dan ketentuan hukum. Relevansi dengan penalaran hukum, di mana penghayatan dan penerapan logika penalaran hukum dapat membentuk karakter pengemban hukum berintegritas, di mana terjadi integrasi antara apa yang diyakini dengan apa yang dikatakan dan dilakukannya. Ketika seorang pengembang hukum meyakini suatu kebenaran, maka ia akan berkata dan berbuat benar. Mengingat kebenaran dan keadilan merupakan konsep yang abstrak, maka logika penalaran hukum diperlukan untuk menurunkan konsep yang abstrak menjadi konkret. Jadi, logika penalaran hukum adalah sarana konkretisasi konsep keadilan dan kebenaran sekaligus sebagai sarana membangun integritas calon pengemban hukum. Sekian dari saya, Isni Salsabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.